Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada saat ini dapat jumpa di Sabarai Talk. Dan tamu kita kali ini adalah seorang tokoh pendidikan, seorang akademisi yang sudah sangat terkenal di Provinsi Lampung, juga aktif di berbagai kegiatan di masyarakat. Dia adalah Profesor Dr. Sugeng P. Haryanto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah hari ini Kayaknya cerah. tambah seger ya. Amin ya rabbal alamin. Tenis masih, Prof? Masih Rabu Jumat Rabu, rutin Jumat. pagi Joget jam dangdut, 6 jam 9. Joget dangdut masih. Masih. Campur sarian masih. Campur sarian masih. Ya, ini yang membuat profesor kita ini tetap sehat dan awet muda terus ya. Oke, Prof, kita pada saat ini kita bincang-bincang dulu tentang beberapa kegiatan profesor di masyarakat ya. Profesor Dr. Sugeng P. Haryanto ini beliau adalah 2 kali sebagai rektor Universitas Lampung, sebelumnya adalah dekan, kemudian mengawali karir juga sebagai dosen di Universitas Lampung. Pak Sugeng ini adalah asli Lampung, tapi namanya Sugeng, ya. Orang Lampung, orang Jawa, asli kelahiran Lampung. Kita pengen tahu mengenai perjalanan Profesor Dr. Sugeng mengawali, bolehlah dari desa, Ya. sebuah desa, kemudian bisa kuliah di Institut Pertanian Bogor, lalu kemudian sukses di karir akademisi. Bisa diceritakan, Prof? Oke, alhamdulillah nih Pak Bastari. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya dilahirkan di Pringsewu 23 September 1950-an. 58. Waktu itu 58 ya. Dan besar di SD, SMP sampai SMA di Pringsewu. Orang tua saya adalah guru SD dari alumni SGB, Sekolah Guru B. Dengan adik saya 8 cukup banyak. Tapi alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari SMA Pringsewu tahun 76 bisa dipanggil di IPB tanpa tes. Waktu itu tidak berpikir sama sekali, ya Allah, ya Tuhan, itu pada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Saya lalui dari Pringsewu ke Bogor itu juga bukan main, tahun 76 bisa bayangkan. Ya. Alhamdulillah saya bisa selesai tahun 81. Sempat mengabdi ya di luar gitu ya. Cukup lama di perusahaan, tapi kembali kepada waktu itu Profesor Sitan Al-Arsad, Rektor Universitas Lampung pertama. Kemudian pada waktu saya selesai, beliau adalah Rektor Institut Pertanian Bogor, putra Lampung asli Gunung Suge, mengajak, Sugeng, kamu orang Lampung, pulang ke Lampung, bangun Unila. Alhamdulillah ibu saya setuju, istri saya juga setuju. Akhirnya saya mengajar di Universitas Lampung, walaupun jurusan kehutanan tidak ada waktu itu. Bidang saya kehutanan. Saya bangun terus, saya kuliah S2 85-87. Kemudian juga 91-94 saya ngambil S3 di UPLB, Universitas Filipina Los Baños. Di situ sudah mulai lulus tahun 94, alhamdulillah. Kemudian mulai berkarya di Universitas Lampung melalui penelitian dan sebagainya itu terus, dan sampai seperti sekarang ini. Karier di Universitas Lampung mulai dari kepala lab, ketua program studi, kepala pusat studi, dekan. Kebetulan dekannya juga tidak di pertanian ini. Mungkin ya pemberian Allah Subhanahu wa taala, dekannya justru di Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada waktu itu saya memang ngajar di biologi ya, perilaku satwa liar, sekarang ekologi tumbuhan dan sebagainya. Ini pada waktu pemilihan di sana bisa menang tahun 2000, 2004, terus 2004, 2008 seharusnya. Tapi 2007 ada pemilihan rektor pada waktu itu dengan Profesor Muhajir. Alhamdulillah saya mendapat amanah dari teman-teman bisa terpilih menjadi Rektor Universitas Lampung 2007 sampai 2011, kemudian pemilihan lagi tahun 2011, alhamdulillah selesai 2015. Nah itu yang cukup perjalanan. Kalau sekarang pangkat profesor, ya tahun 2003 saya mendapatkan gelar profesor, Profesor Konservasi Sumber Daya Hutan. Kemudian 2007 atau 2008 saya lupanya, pangkat saya udah mentok 4E. Until now ya sekarang ini. Kemudian saat ini sekarang diminta untuk teman-teman ya oke, kita bangun di Sabarai. Insya Allah
Kalau memang bidang saya di bidang pendidikan, ya tentunya insya Allah kalau masih di bidang pendidikan masih siap dengan Jadi segala macam. spesialisasinya di kehutanan ya, Prof? Kehutanan. Di kehutanan. Jadi di IPB juga di Kehutanan. Fakultas Kehutanan ya. Ya. Oh. Ya. Sekarang Spesialisnya konservasi sumber daya hutan. Oh, konservasi sumber daya Hutan. hutanan. Oh, itu makanya keluar masuk hutan terus ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Hutan di Indonesia ini sudah jelajahi dari Medan sampai Papua. Sudah sering bermalam di hutan dan sebagainya. Apa yang Profesor temukan dari hutan-hutan kita? Ada filosofi kehutanan yang sangat menarik bagi saya gitu, karena itu kalau kita lihat dari sisi lain, hutan itu melindungi, bisa dimanfaatkan dan juga bisa dikonservasi. Itu artinya dimanfaatkan menjadi hutan produksi, kemudian hutan lindung melindungi kita. Kita butuh air dari sana, butuh oksigen dari sini, dari situ kita dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, makanya sekarang cocok sekali kalau kehutanan itu bahwa bagaimana hutan lestari, masyarakat sekitar sejahtera, itu kan programnya. Dan itu saya sangat mendukung sekali dan itu saya lakukan. Dan sampai saat ini untuk di Lampung sendiri, Ya, di Lampung. saya punya plot permanen. Nah, itu mulai tahun 96 di Papua, di Pahmungan Krui. Sisa dari peninggalan orang Prancis. Sampai sekarang, sampai keluar bukunya tentang Repong Damar sampai sekarang. Termasuk di Suo, termasuk di Waikambas, termasuk juga di hutan mangrove di Pasir Sakti Lampung Timur. Nah, itu. Yang Profesor lihat kondisi hutan kita di Lampung gimana, Prof? Nah, saat ini jujur saja memang perambahan banyak merajalela sehingga kalau terjadi bencana dan sebagainya itu bisa terjadi karena asupan air dalam tanah sudah tidak hampir lagi ya, karena sudah gundul ditebang, airnya longsor terjadi di mana-mana. Itu kejadian. Kalau Termasuk satwa liarnya pun 30% hutan kita kan harus 30% ya, minimal. berdasarkan undang-undang 30% itu harus dipertahankan sebagai hutan. Kalau Lampung menurut Profesor gimana? Kalau itu ditambah dengan hutan rakyat bisa tercapai. Bisa tercapai ya? Karena banyak juga hutan rakyat sekarang banyak menanami sengon, kan banyak ada untungnya itu ya. Jadi kalau itu bisa tercapai. Tapi kalau hutan negara enggak, sudah banyak dijarah. Jadi kalau hitung-hitungan lebih lah 30%. Ya, dengan hutan punya rakyat, termasuk saya punya hutan rakyat yang ada dari pohon jatinya dan sebagainya itu. Oke, Prof. Sekarang kita bicara soal Tridharma perguruan tinggi. Jadi Profesor Dr. Sugeng P. Haryanto ini, kalau kita lihat postingan-postingannya, beliau keluar masuk pekon-pekon, keluar masuk hutan, ya. Itu bagian dari Tridharma, Prof? Ya, alhamdulillah. Saya sekarang ini kan kalau di Universitas Lampung dan ini akan saya terapkan nanti di Saburai, saya tidak hanya mendidik mahasiswa, tapi juga mendidik dosen muda yang bergelar doktor untuk mendapat profesor, yang bergelar master untuk dapat doktor, termasuk mahasiswa yang untuk dapat S1, S2, S3. Ya, tidak hanya di Unila, saya juga di IPB dan di UGM membantu juga untuk. Nah, ini next yang akan datang udah saya anukan kepada Bu Rektor Universitas Lampung. Yo, saya punya plot permanen. Nah, di tempat-tempat di Lampung Barat ada, di pesisir barat ada, di Lampung Timur ada, dan di Pesawaran ada. Itu di hutan kebetulan. Nah, kalau itu kita kembangkan untuk riset. Nah, riset hutan ini tidak terbatas pada hutan saja, kepada masyarakat sekitarnya. Tadi itu kan prinsipnya kan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah, ini pengembangan ini dari segala macam sisi. Nah, seperti yang kemarin saya ajak, itu kebetulan saya ajak dari sini Pak Anwar kan itu untuk riset di Pesawaran ya. Itu adalah Talang Mulia Pesawaran itu adalah bagaimana mengembangkan banyaknya limbah dari kopi untuk bisa pupuk kembali. Yang akan kita gunakan bahwa bertani tanpa racun. Nah, sekarang ini kan banyak tani menggunakan semprotan, herbisida dan sebagainya. Kita kembalikan itu, termasuk juga untuk pengembangan lebah madu yang di Lampung Timur ya. Itu juga di Batanghari Lampung Timur itu juga kayak gitu, seperti itu. Jadi bagaimana kita bertani tanpa racun sehingga kita tidak keracunan. Nah, kalau kita bertani semuanya pakai racun, bubur rumput pakai racun, itu disemprot, itu membayangkan kita bagaimana nanti kandungan tanah kita, kandungan air kita banyak racunnya, ini akan berbahaya. Nah, ini juga nanti akan saya ajak ini di sini jujur saja untuk mengembangkan itu dari segi pembinaan masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya bisa ini.
Di Universitas Lampung tetap jalan, di Universitas Sabura kita juga harus jalan karena saya sekarang dipercaya menjadi ketua yayasan ini, kembangkan ini dengan segala macam cara lah kita mencari dana dan sebagainya. Insya Allah bisa. Ada kalau ada kemauan pasti ada jalan. Prof, dari kalau lihat perjalanan profesor ini kan dari arti hampir seluruh provinsi Lampung ini sudah dimasukin, apa yang profesor lihat dari masyarakat kira-kira yang masih perlu kita kembangkan lagi, Prof? Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Saya waktu rektor itu juga ada kerjasama dengan daerah kabupaten itu. Nah, kemauan masyarakat kampung untuk belajar sampai perguruan tinggi kan sangat terbatas. Ya. Nah, dengan segala macam pendidikannya ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan sekarang ada polanya bahwa SLTA di bawah provinsi mungkin akan berbeda, tapi saya belum lihat hasilnya juga. Kalau dulu di bawah kabupaten full. Nah, hanya kemauan untuk sekolah ya kasarnya, mohon maaf ya, pendidikan di sana ini untuk testing mesti kalah. Nah, apalagi kita Lampung ini dekat dengan Jakarta ya, orang Jakarta masuk ke sini untuk perguruan tinggi kayak Universitas Lampung ya hampir out lah. Nah, kemarin dulu saya akan ada sistem PBUD ya, utusan daerah dari WK, pokoknya dari daerah itu ada tuh bagaimana mengembangkan itu. Nah, itu alhamdulillah bisa berjalan untuk membantu masyarakat yang kurang masyarakat mampu, yang tidak mampu, termasuk PMPAP kemampuan ya, PMPAP penerimaan mahasiswa yang penerimaan mahasiswa melalui perluasan akses pendidikan. Orang miskin syaratnya palahan dulu gitu. Nah, ternyata mereka itu jujur saja tidak bodoh. Setelah kita didik, mereka hebat, selesainya on time dengan keterbatasan mereka. Karena kalau nanti terlalu lama harus bayar kan. Jadi mereka berjuang mati-mati untuk belajar. Dan alhamdulillah sekarang kembali ke masyarakat, bisa berhasil di masyarakat. Ini yang kadang-kadang membuat saya ya jujur aja menangis. Nah, itu didasari saat saya dari Pringsewu bisa diterima di IPB. IPB hanya menerima 400 orang. Itu inspirasinya dari sana. Ya, dari Pringsewu diundang oleh Profesor Andi Hakim Nasution dan nggak ngimpi, sama sekali tidak ngimpi. Orang tidak bisa percaya. Wong Deso bisa kuliah di IPB pada masa itu. Ya, jalan dari Pringsewu ke Bandar Lampung aja hampir sehari. Transportasinya masih terbatas. Iya, dari Pringsewu mau ke Bandar Lampung tuh berangkat pagi pulang sore. Opletnya itu bayangin. Kalau ke Panjang juga begitu dulu. Berangkat pagi subuh. Naik kapal di Panjang malam. Sampai pagi Merak, sampai lagi Bogor Waduh. Tapi alhamdulillah bapak saya juga ikut itu. Dulu bawa beras sampai kasihan sakit tidurnya nggak jelas kan, bawa beras dari Pringsewu kan di kanan dari Bogor itu. Nah, ini perjuangan. Ini saya menganukan kepada mereka-mereka yang dari, mohon maaf ya, waktu dengan Lampung Barat, dengan Wakiana, saya selalu datang ke mereka untuk ngajak mereka termasuk mesuji. Itu saja. Ya, Profesor Sugeng ini juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, ada HITMI, ada Lampung Say, aktif juga di HKTI. Kalau di HKTI yang Profesor lihat dari pertanian di masyarakat apa, Bro? Nah, ini saya ketengok dulu sebelum aktif di HKTI, saya dulu ketua Patri. 10 tahun dulu di ketua Patri, Perhimpunan Anak Transmigran. Dari situ kan rata-rata anak transmigran itu kan petani apa ya, petani kocluk, petani tulung, yang betul-betul putulan gitu ya. Kita ajak bagaimana supaya bisa menghasilkan dan sebagainya dengan segala macam pola tanamnya, segala macam itu, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini di HKTI saya sebagai Dewan Pakar memberikan masukan kepada ketua umumnya, kemudian kepada masyarakat sekitar, ikut turun ke lapangan bagaimana melakukan penanaman yang terbaik untuk menghasilkan yang terbaik, bisa dimanfaatkan semuanya. Yang tadi itu justru sekarang karena juga ketua APIDA, Asosiasi Perlebahan Daerah Lampung, karena lebah ini nggak bisa kalau pakai racun kan, disemprot bisa mati semua, terbang. Hanya bagaimana kita mengembangkan yang tadi itu bertani tanpa racun, termasuk nanti akan kita kembangkan di HKTI. Bukan kita melarang produk-produk itu, tapi kalau kita bisa kurangi, why not, mengapa tidak? Karena kalau kita memberikan itu racun pun yang di tubuh masih ada tersisa di tanamannya, di padi segala macam masih masuk ke tubuh kita kan. Tapi kalau tidak, insya Allah itu tadi seperti gunakan pupuk kulit kopi ya, selama ini nggak kepakai sama sekali itu. Itu dikembangkan dengan baik. Prof, sebagai katakanlah seorang akademisi yang memang awal karirnya di pendidikan, bagaimana Profesor melihat
kondisi pendidikan kita? Karena begini, dalam 2 tahun atau sudah memasuki tahun ketiga bahkan mungkin ya, akibat pandemi ini kan program proses belajar mengajar di sekolah maupun di perguruan tinggi kan sangat terganggu. Bagaimana agar kualitas pendidikan anak-anak kita ini tetap tidak berkurang, Prof? Justru ini saya jujur saja sangat khawatir. Karena pendidikan itu bukan hanya dari buku dan dari ilmu, tapi dari pergaulan, komunikasi. Ini yang harus dipikirkan. Jadi kita komunikasi, berdiskusi dengan teman-teman itu saling ngerti. Kalau hanya dari buku dari itu, apa yang diterapkan nggak akan bisa. Dan kita bayangkan sekarang udah 2 tahun. Anak SMP, anak SMA hampir nggak kenal dengan kawannya. Ngobrol apapun ya, termasuk kegiatan pramukaan. Padahal itu menurut saya bisa sukses setelah lulus menjadi pemimpin karena saya aktif di kemahasiswaan. Bergaul dengan kawan, bergaul bagaimana, mohon maaf, bisa belajar misalnya bisa manjat pohon dengan kawan, bisa belajar melihat orang kalau diserang itu dengan kayu, diserang anjing, untuk kalau di hutan untuk diserang harimau kan harus itu belajar dari itu. Kalau dari teori saja, apalagi dari Zoom, nah yang jadi permasalahan lagi ini jadi kejadian betul. Saya mengajar itu mahasiswa kehutanan, ada yang dari Papua, ada yang dari Lampung Barat, ada yang dari Kalimantan. Kadang-kadang udah ngomong ini, Pak maaf Pak, sinyalnya enggak ini, ulang pusat. Aduh. Jadi untuk mengelola seperti itu ini yang jadi permasalahan untuk kita lagi. Karena kalau yang offline bertemu itu langsung bisa tanya gitu, langsung dihafal, tahu. Nah, nanti terus minta setelah ini kamu diskusikan di luar, besok laporan 5 orang. Sekarang jadi berpengaruh sekali terhadap kualitas pendidikan anak-anak. Betul, justru nanti alumninya saya nggak tahu, nanti alumni buku itu. Bagaimana, Dok? Ini Prof, jalan keluarnya supaya artinya gini. Kan untuk PTM tatap mukanya kan sekarang nih sangat minim. Untuk menutupi kekurangan itu anak-anak ini apa yang harus dilakukan? Nah, yang kalau yang saya lakukan itu harus banyak belajar dia, laporan, baca buku di perusahaan. Nah, tapi kadang-kadang masuk perpustakaan dilarang juga. Ini jadi dilema. Ya paling buka dari buku-buku itu terbatas. Kalau dari banyak kan bisa diskusi dengan kawannya. Misalnya Pak Basari punya buku 3, saya punya buku 3, jadi 6 buku yang saya baca. Tapi kalau kayak gini dengan buka di Zoom itu ya cuma 3 aja. 2 nyari-nyari nggak dapat, ya sudah. Itulah yang menjadi daftar pustaka. Bukan main lemahnya kan ini. Jadi artinya mahasiswa dan siswa-siswa kita tidak cukup mengadakan pertemuan atau online saja ya, Prof? Iya. Artinya harus ditambah lagi dengan offline tadi, diskusi secara jujur. Iya. Arti belajar sendiri, membaca buku dan sebagainya. Justru harus begitu. Tadi itu saya katakan, kalau kita Zoom cuma dapat 3 buku, kalau ketemu dengan yang lain 3 buku berarti 6 buku yang tahu. Untuk dia, ini salah punya kamu, itu kurang mantap, tambahin yang ini. Tapi kalau dengan yang lainnya hanya dapatkan itu aja. Ini buah simalakama untuk kita. Dan ini juga teman-teman profesor sudah mau mendiskusikan juga itu bagaimana yang akan datang. Terutama generasi-generasi yang SMA yang penting sekali karena mereka akan masuk perguruan tinggi. Terus kemudian dari perguruan tinggi yang berada di tingkat akhir yang kelak akan turun di masyarakat gitu, menggunakan masyarakat. Kalau dia tidak tahu, termasuk KKN kan, KKN di masyarakat kan tahu betul itu kekurangan masyarakat apa gitu. Itu kalau hanya melalui Zoom aja, waduh, nggak ngerti itu. Mudah-mudahan lah di pandemi kita segera berakhir ya, Prof. Insya Allah kita berdoa semuanya. Prof, sekarang Anda dipercaya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Seburai. Tentu punya beban bagaimana agar Yayasan Pendidikan Seburai yang membawahi Universitas Seburai ini agar menjadi setidaknya bisa sejajar dengan perguruan tinggi swasta lain di Lampung, bahkan mungkin bisa lebih baik. Apa program-program yang Anda bawa, Prof? Ya, yang pertama tentunya program yang penting ada di Tridharma Perguruan Tinggi, di pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pendidikan ini bagaimana dosennya dalam bentuk mengajar itu tidak hanya terbatas dari buku saja, justru harus dari riset. Makanya saya tawarkan pada mereka, ayo ikut riset saya. Kalau dengan pembiayaan kekurangan, ayo ikut saya, nanti kita carikan, insya Allah begitu ya. Itu ya dari segi pendidikan, penelitian dan pengabdian. Penelitian yang seperti saya bawa itu nanti bagaimana riset, menulis buku, publikasi, insya Allah lah
saya punya hubungan di mana-mana ya yang kita lakukan ya. Itu nanti saya bantu dalam arti yang sebenarnya. Jadi apa yang saya peroleh ya seperti Universitas Lampung sampai akreditasi A segala macam, kedokteran bisa A segala macam, itu kan dari perjuangan bersama. Tapi itu semata-mata tidak seorang individu seperti saya nggak akan mampu. Nah ini kebersamaan nanti dari ya yayasan, dari paling tidak ujung tombaknya ini rektor sebetulnya. Kita sokong rektor berjuang segala macam, termasuk dekan, pimpinan, bagaimana bisa menjadi keharmonisan itu bisa terjadi. Kekurangan itu selalu ada, tidak masalah. Saya selalu memberikan penjelasan. Jalan lurus mulus, tol itu banyak yang hancur mati ya. Jalan jelek juga ada yang kesandung mati. Sama saja. Ya tinggal kita berhati-hati saja. Bahwa baik buruk itu hati-hati. Tapi paling tidak kemauan dari teman-teman di Sabura ini bisa kita bentuk. Keuntungan terakhir lah yang akan diperoleh. Keuntungan awal enggak. Saya bayangkan Pak Basari dulu, mungkin tahun 2003 saya profesor itu hampir males. Karena nggak untung. Ya. Ada profesor itu nggak untung, cuman gajinya biasanya 300.000. Males. Dapatnya habisnya 20 juta tapi pada waktu itu. Tapi alhamdulillah begitu saya waktu itu, ini jujur aja saya sampaikan Prof Muhajir yang sempat marah-marah waktu rektor sebelumnya itu. Harus profesor, nggak bisa untuk membantu perguruan tinggi Universitas Lampung. Nah ini juga gitu. Kelak suatu saat saya lakukan juga melalui LPM, ini untuk Sabura, untuk kita mutu dosen itu. Mutu dosen, kemudian pada akhirnya meningkatkan mutu ya memang saya juga bersyukur setelah 2007 itu ya profesor itu alhamdulillah itu sampai sekarang. Nah sekarang untuk menjadi profesor dengan syarat bermacam-macam itu gitulah. Kalau enggak 2003 enggak profesor, saya mungkin lebih rugi ya. Sekarang profesor itu tunjangan profesi 1 kali gaji, tunjangan kehormatan 2 kali gaji. Alhamdulillah kan. Mau sekian itu ternyata dari kesusahan itu ada kebenaran. Nah ini juga saya mengajak nanti di Universitas Sabura ini rektor beserta dekan itu bagaimana mengajak semuanya. Yakin kurang tuh pasti dah, nggak ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau kita kemauan ada pasti insya Allah pasti ada jalan, Allah ada akan memberikan jalan yang terbaik. Oke Prof, sebelum mengakhiri mungkin Profesor punya pesan-pesan kepada masyarakat Lampung terkait dengan pendidikan mungkin supaya tetap semangat dalam melakukan proses belajar mengajar dan sebagainya. Ya, saya berharap sekali dengan masyarakat Lampung dalam arti luas, karena saya juga di Lampung saya sebagai sekjen, bagaimana mengajak kita bahwa Lampung adalah punya kita yang harus kita kembangkan. Nah, itu bisa terwujud dari mana kita dari sisi pendidikan. Pendidikan first, pertama. Dengan dasar itulah kita. Pendidikan itu tidak hanya untuk menghasilkan sesuatu, tidak, tapi memberikan pengaruh kepada yang lain. Apakah itu nanti ya misalnya Bapak tadi di politik, pendidikan politik dan sebagainya yang terbaik, the best yang akan datang. Bagaimana next bahwa Lampung akan segera terbit muncul di mana-mana. Nah itu dasarnya kita ini. Kadang-kadang kan ada orang, ngapain lu ngomong sekolahmu di mana? Nah ini kan menjadi masalah kan. Hal yang seperti ini tidak akan terjadi gitu yang akan datang. Seperti saya sampaikan tadi sebelumnya. Dulu waktu saya jadi rektor pertama kali, Pak Yusuf Kala datang ke Lampung. Pak Rektor, bisa nggak Lampung jadi lumbung darah? Siap. Hari itu pun dapat 1000 kantong. Sampai sekarang teringat mana ketemu Universitas Lampung. Nah ini saya akan juga nanti di Sabura akan mengajak seperti itu. Prof, lulusan perguruan tinggi di Lampung ini, misalnya Unila atau perguruan tinggi swasta yang lain, menurut Profesor seberapa ini kualitasnya, mampu ya bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain di luar Lampung? Mampu. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya paling tidak untuk Lampung dulu lah ya. Saya justru ingin termasuk Sabura ini bagaimana pemerintah daerah yang di provinsi Lampung kita kuasai. Saya punya cita-cita betul itu. Bagaimana enggak dari segala macam sisi. Dalam arti bukan tetapi tunjukkan bahwa dia bisa. Saya tahu Lampung dan saya bisa kembang. Sama dengan saya dulu. Saya anak Lampung, saya bisa mampu. Walaupun dulu tanya, kamu namamu Sugeng? Saya tanya, nama Lampung mana, nama Sugeng mana? Ini lahir sampai SMA di Lampung, belum pernah lihat Jawa. Nah ini yang seperti inilah yang harus kita tunjukkan bisa. Bahwa orang Lampung bisa dan mampu untuk melakukan itu. Tapi hati nurani dulu yang mau dengan segala macam kelebihan kekurangannya. Ya nanti saya ulangkan juga. Saya ngelaju dari Pringsewu dulu
naik motor L2 Super, wah kehujanan, kepanasan ya, itu kira-kira seperti itu, bawa plastik, bawa baju di dalam plastik kalau hujan. Tapi ya bersyukurlah bisa itu ini. Nah ini yakin bisa. Yakin bisa. Ya? Yakin bisa. Ya, di Prinseu Jenderal udah banyak. Jenderal, iya. Ya, begitu juga Lampung. Begitu. Lampung dalam arti ya. Tokoh nasional sangat banyak. Banyak. Ya, ini juga saya ingin mengajak kepada teman-teman ya, yang tokoh-tokoh yang berasal dari Lampung sekarang ada di Jakarta, ada Sekretaris Menteri Pendidikan, ada di menteri-menteri ini. Yuk kita bangun lagi, ajaklah memberikan masukan kepada Provinsi Lampung ini dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Kalau kurang itu pasti ada, nggak mungkin tidak. Orang kita makan aja kadang-kadang ada kurang garam, tapi kan dalam satu itu kita makan saja kan, walaupun kurang garam. Mau nggak nyari garam terus harus makan kan, nggak, kita makan aja. Jadi tokoh-tokoh nasional yang berkarya di luar itu juga harus berpikir bagaimana membangun, memajukan daerah asalnya itu, Prof. Ya. Saya dulu selalu konsultasi waktu saya jadi rektor. Saudara kita banyak yang jadi dosen di UGM, di IPB, putra-putra Lampung asli ya. Kita ajak ngobrol bagaimana. Dan kalau itu mau yakin. Tapi ya kita juga teman-teman ya, termasuk di Saburai nanti jangan segen minta bantu gitu. Tolong aja tunjukkan bahwa kita memang perlu bantuan. Bantuan itu tidak secara ekonomi, tapi masukan, saran, why not, mengapa tidak. Saya profesor aja masih minta bantuan kok, minta tolong, bahwa saya kurang ini, masih kurang kelemahan itu banyak sekali. Termasuk di desa-desa itu kan seperti itu yang saya kunjungi, seperti plot-plot permanen itu saya lakukan. Oke, Prof. Terima kasih banyak, kita sudah mendapatkan informasi banyak sekali dari Profesor Dr. Sugeng P. Haryanto. Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi, mendapatkan pengalaman dari beliau yang sudah malah melintang di dunia pendidikan, yang juga banyak aktif di berbagai kegiatan organisasi. Terima kasih banyak nih, Prof. Atas Sama-sama. waktunya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Saburai Talk yang akan datang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.